hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu melebihi 140/90 mmHg. Ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah menghasilkan dua angka, yaitu angka yang lebih tinggi dan angka yang lebih rendah. Angka yang lebih tinggi didapat ketika jantung berkontraksi atau sistolik, sedangkan angka yang lebih rendah didapatkan ketika jantung berelaksasi atau diastolik. Tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg dapat diartikan sebagai tekanan darah yang normal. Ketika terjadi tekanan darah tinggi, umumnya terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Hipertensi umumnya terjadi ketika tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau lebih. Pengukuran tekanan darah ini dilakukan pada lengan 3 kali dalam jangka beberapa minggu. Hipertensi terbagi dua macam, yaitu primer atau sekunder. Beberapa penyebab terjadinya hipertensi sekunder antara lain: yang pertama, penyakit ginjal; yang kedua, kelainan hormonal; yang ketiga, obat-obatan; yang keempat, penyebab lainnya. Penyakit ginjal: stenosis arteriorenalis, pielonefritis, glomerulonefritis, tumor-tumor ginjal, penyakit ginjal polikista, trauma pada ginjal atau luka yang mengenai ginjal, terapi penyinaran yang mengenai ginjal. Kelainan hormonal: hiperaldosteronisme, sindroma Cushing, fekromositoma. Obat-obatan yaitu pil KB, kortikosteroid, siklosporin, dan lain-lain. Penyebab lainnya yaitu koartasio aorta, preeklamsi pada kehamilan, porfiria intermiten akut dan keracunan timba akut. Tanda dan gejala hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi harus diwaspadai karena pada umumnya penderita hipertensi tidak merasakan adanya gejala. Namun, secara tidak sengaja, beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, padahal sesungguhnya tidak. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan, yang bisa saja terjadi pada penderita hipertensi maupun pada seseorang yang dengan tekanan darah yang normal. Jika hipertensi sudah pada level yang berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala antara lain sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur yang terjadi karena kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Terkadang, penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran, bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut ensefalopati hipertensi yang harus segera mendapatkan penanganan. Pengobatan hipertensi. Secara umum terdapat dua prinsip dari pengobatan hipertensi. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat bisa menurunkan tekanan darah dalam beberapa minggu. Gaya hidup sehat yang perlu dijalankan antara lain mengadopsi pola diet dietary approaches to stop hypertension, yaitu pola makan dengan lebih banyak mengonsumsi buah, sayuran, susu rendah lemak, gandum, dan kacang-kacangan dibandingkan dengan daging merah dan makanan yang mengandung lemak jenuh serta kolesterol tinggi. Mengurangi konsumsi garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari. Perbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Menurunkan berat badan, berhenti merokok, menghindari dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengurangi konsumsi minuman tinggi kafein, melakukan terapi relaksasi, misalkan dengan yoga atau bermeditasi. 2. Penggunaan obat-obatan. Beberapa jenis obat hipertensi antara lain diuretik. Obat ini bekerja membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Contohnya hidrokhlorothiazid. Antagonis kalsium, menurunkan tekanan darah dengan melebarkan pembuluh darah. Contoh obatnya amlodipin dan nifedipin. Beta blocker berfungsi menurunkan tekanan darah dengan melebarkan pembuluh dan memperlambat detak jantung. Contoh obatnya adalah etanolol dan bisoprolol. ACE inhibitor menurunkan tekanan darah dengan cara membuat dinding pembuluh darah lebih rileks.
Contoh obatnya captopril dan ramipril. Angiotensin 2 reseptor blocker ARB. Fungsi obat ini hampir sama dengan ACE inhibitor, yaitu membuat dinding pembuluh darah menjadi rileks sehingga kedua obat tersebut tidak boleh diberikan secara bersamaan. Contoh obatnya adalah losartan dan valsartan. Penghambat renin. Obat ini berfungsi menghambat kerja renin, yaitu enzim yang dihasilkan ginjal dan berfungsi menaikkan tekanan darah. Contoh obatnya penghambat renin adalah aliskiren. Komplikasi hipertensi. Dilansir dari Mayo Clinic, beberapa komplikasi hipertensi yang bisa terjadi adalah yang pertama adalah kerusakan pada pembuluh darah arteri. Pembuluh arteri yang menyempit dan rusak. Yang kedua yaitu adalah aneurisma. Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah yang melemah dan menonjol seperti balon, membentuk komplikasi lain dari hipertensi, yaitu aneurisma. Aneurisma biasanya tidak menyebabkan tanda atau gejala. Ketiga yaitu penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer merupakan kondisi di mana terjadi penyempitan pada pembuluh arteri perifer yang terdapat di kaki, perut, lengan, dan kepala. Penyempitan pada pembuluh darah ini disebut dengan aterosklerosis. Yang kedua adalah kerusakan pada jantung. Jantung berperan memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jika tekanan darah tidak terkendali dan terlalu tinggi, kondisi tersebut dapat merusak fungsi jantung dan menimbulkan beberapa komplikasi hipertensi. Seperti yang pertama yaitu pembesaran pada jantung bagian kiri. Kondisi ini terjadi ketika hipertensi menyebabkan jantung memompa darah lebih keras dari biasanya. Bila jantung bekerja lebih keras, bagian kiri ventrikel jantung akan menebal dan kaku, sehingga ventrikel tidak dapat memompa darah dengan baik. Yang kedua yaitu serangan jantung. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pengerasan dan penebalan arteri. Gejala peringatan serangan jantung yang paling umum adalah nyeri dada dan sesak napas. Yang ketiga yaitu gagal jantung. Saat tekanan darah tinggi, otot jantung memompa darah lebih keras agar dapat memenuhi kebutuhan darah ke semua bagian tubuh. Hal ini membuat otot jantung lama-lama menebal sehingga jantung kesulitan memompa cukup darah. Komplikasi hipertensi lainnya yaitu yang ketiga adalah stroke. Stroke bisa terjadi saat aliran darah kaya oksigen ke bagian area otak terganggu. Misalnya karena ada sumbatan atau pembuluh darah yang pecah. Penyumbatan ini terjadi karena adanya aterosklerosis dalam pembuluh darah. Pada orang yang punya hipertensi, stroke mungkin terjadi ketika tekanan darah terlalu tinggi sehingga pembuluh darah di salah satu area otak pecah. 4. Masalah ginjal. Jika menderita tekanan darah tinggi, hal tersebut beresiko merusak pembuluh darah yang mengarah dan berasal dari ginjal. Ada beberapa penyakit yang menyerang ginjal. Pertama, gagal ginjal. Kedua, glomerulosklerosis. Ketiga, arteri ginjal. Keempat, penyakit ginjal kronis. 5. Masalah mata. Tak hanya bisa memengaruhi pembuluh darah di ginjal, tekanan darah tinggi juga bisa memengaruhi pembuluh darah di mata. Pembuluh darah daerah mata juga bisa menyempit dan menebal akibat tekanan darah tinggi. Pembuluh darah kemudian bisa pecah dan mengakibatkan kerusakan mata. 6. Sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan kumpulan dari kelainan metabolisme dalam tubuh. Salah satu faktor risikonya adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang dibarengi dengan kondisi kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, atau kadar kolesterol baik rendah dan kadar yang tinggi, dan lingkaran pinggang besar. Diagnosis
sebagai sindrom metabolik. 7. Kesulitan dalam mengingat dan fokus. Demensia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala hilang ingatan, kebingungan, sulit berbicara, serta memahami atau menerima informasi. Kondisi ini biasanya bersifat agresif, artinya gejala-gejala akan semakin memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Jenis demensia yang biasanya terjadi akibat hipertensi adalah demensia vaskuler.